Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di pentas Bani Iin. Selamat pagi, salam kasih sayang untuk kita semua dan semoga seluruh rakyat Indonesia segera bertambah sejahtera. Selamat bergabung dalam kelas virtual Integrity from Home sesi ketiga. Pada 2 sesi sebelumnya, kita sama-sama sudah belajar tentang nilai integritas berani dan jujur. Nah, minggu ini kita akan sama-sama membedah tentang nilai integritas mandiri. Sebelum kita menyapa narasumber kita hari ini, izinkan saya, Azizah Nur Utami, sebagai moderator kelas hari ini untuk membacakan aturan kelas dan panduan keselamatan selama mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, aturan kelas. Sesi kelas dapat diikuti melalui live streaming YouTube pada tautan www.youtube.com/c/obatmanjur-kpk. Peserta diharapkan login terlebih dahulu dan melakukan presensi melalui fitur live chat untuk kebutuhan pendataan sertifikat. Kelas virtual akan dipimpin oleh seorang moderator, dalam hal ini saya sendiri. Peserta dapat mendokumentasikan tayangan seminar nanti dan mengunggah pada media sosial masing-masing dengan menandai akun resmi Obat Manjur KPK. Peserta diperkenankan bertanya atau menyampaikan tanggapan di tengah-tengah penyampaian materi dengan cara mengirim pesan menggunakan fitur live chat. Sebaiknya peserta tidak memotong pembicaraan atau materi hingga selesai disampaikan. Sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan, konflik, dan perdebatan. Mohon kerjasama yang baik dan ketertibannya kepada seluruh peserta agar kelas berjalan dengan lancar. Adapun panduan keselamatan yang akan saya sampaikan, demi menjaga keselamatan dan kenyamanan saat mengikuti seminar, peserta bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, demi keamanan berinternet, hindari mengakses internet menggunakan Wi-Fi di tempat umum atau publik seperti kafe, fasilitas umum free Wi-Fi, dan tempat lain yang kurang aman. Pastikan Anda menggunakan koneksi internet pribadi ataupun koneksi internet yang aman untuk menghindari peretas serta lindungi kerahasiaan sandi akun Anda. Hindari berkerumun dalam mengakses kelas virtual integritas dalam masa pandemi COVID-19 dan ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical maupun social distancing. Pastikan Anda mengenali tempat Anda mengakses kelas virtual ini. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul apabila ada kondisi di luar yang kita inginkan. Pastikan Anda berada di tempat yang aman dan nyaman, tidak dalam kondisi berkendara atau beraktivitas lain yang juga memerlukan konsentrasi. Pastikan sistem kelistrikan Anda aman, colokan ke PC, laptop, atau HP tidak ada yang bermasalah. Hentikan pemakaian segera apabila terjadi korslet. Pastikan Anda telah mematikan kompor, setrika, dan peralatan elektronik lainnya yang tidak digunakan, serta mengecek keamanan lingkungan rumah Anda sebelum mengikuti kelas virtual ini. Segera akhiri kelas dan melapor ke moderator atau notulen apabila ada kondisi yang tidak diinginkan terjadi dan segera evakuasi diri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Baiklah, para peserta, sebelum mulai acara ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan ini mendapatkan manfaat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Mufli Fatoniawan. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat pagi Kak Is. Pagi. Ya. Oke. Kakak yang biasa dipanggil dengan sapaan Kak Tony, benar ya Kak Tony? Ya benar. Kak Tony ini merupakan ayah dari 2 anak yang dilahirkan di Probolinggo 16 September 1991. Masih muda sekali ternyata ya. Alhamdulillah. Kini keseharian pria muslim ini beraktivitas di Jakarta Selatan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kak Tony ini memiliki
minat menulis dan aktif tergabung dalam program penyuluhan anti korupsi. Buat yang mau tahu dan kenal lebih dekat, boleh kepoin Instagramnya beliau di akun @muflifatoniawan. Oke Kak Tony, siap ya hari ini? Ya, siap. Gimana nih kabarnya Kak Tony? Baik ya? Keluarga Alhamdulillah baik? sehat, keluarga baik meskipun saya kebetulan tinggal di zona merah ya di Tangerang Selatan ya, dengan kalau keluar-keluar juga kita membatasi diri, jadi tetap dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Baik, Gitu tetap aja. mengikuti anjuran Betul, pemerintah ya untuk keselamatan kita bersama. betul. Nah, gini, sebelum kita memasuki inti materi kelas hari ini, saya Ya, ingin menyapa para peserta dulu. Apa kabar para peserta? Selamat pagi, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. amin. Nah, sebagai pengantar sedikit nih, saya ingin bertanya, jadi para peserta yang hadir boleh nanti coba komen di live chat-nya ya. Pertanyaan saya tuh adalah gini Kak Tony, kita Ya, kan ini udah hampir 2 bulan ya ada di benar, rumah, diam di rumah benar. aja gitu. Nah, saya pengen tahu nih para peserta, apa kegiatan yang selama di rumah aja itu jadi bisa dilakukan sendiri gitu. Coba saya pengen lihat komentarnya nanti ya sambil jalan. Nanti kita pengen lihat teman-teman tuh kira-kira kegiatannya apa aja nih yang selama di rumah aja jadi tiba-tiba bisa, saya bisa ngerjain. Saya cuci mobil sendiri akhirnya biasanya dibawa Biasanya ke dibawa orang ya. iya ke car wash gitu ya. Nah, Kalau sekarang tiba-tiba saya boleh jawab dulu, Kak Is. boleh. Kak Tony, Kalau apa nih saya kira-kira? Kalau saya cukur rambut sendiri ya. Jadi biasanya saya ke tukang cukur karena mungkin ada pembatasan dan banyak yang tutup juga. Akhirnya saya beli online itu alat cukurnya, langsung aja sikat. Wah, mantap sekali. Jadi menambah keterampilan baru ya selama di rumah Menambah aja. keterampilan baru. Dan mungkin akan membuka peluang usaha nanti ya setelah pandemi ini berakhir. Oke, benar. Kalau saya sendiri, saya apa ya yang akhirnya saya bisa kerjakan sendiri tuh bisa jahit-jahit sedikit jadinya deh. Oke. Kemarin kan sempat rame-ramenya tuh bikin masker apa? Oh ya benar. Masker Masker kain ya. ya, masker DIY ya, masker kain. non medis gitu. Non-medis. Akhirnya Oke. coba jahit-jahit, bisa ternyata. Alhamdulillah. Ya, Uh, teman-teman yang lagi bergabung di live streaming bisa menaruh komentarnya apa sih kegiatan yang akhirnya bisa dikerjakan sendiri yang biasanya butuh pertolongan orang atau biasanya kita minta bantuan orang lain sekarang bisa dikerjakan sendiri. Begitu ya, Kak Is? Ya betul, ini ada dari Kak Irsal Mahmud, bantu anak kerjakan PR-nya, sholat tarawih bersama anak. Asik sekali. Asik. Itulah salah satu kelebihan kita di rumah aja ya, jadi banyak waktu bersama Hikmahnya. keluarga. Iya, alhamdulillah. Nah, Selamat pagi Kak Irsal Mahmud ya. Ya, selamat pagi Kak Irsal Mahmud dan kakak-kakak yang lain boleh sambil menjawab, sambil kita menunggu, mungkin kita langsung saja persilahkan kepada Kak Tony untuk memulai pemaparan materinya hari ini. Silahkan Kak Tony. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuk ke minggu ketiga sesi mandiri. Jadi 2 sesi sebelumnya, sesi berani dan jujur, sudah kita lalui bersama Kak Sahlan dan Kak Fia. Dan saya sudah diperkenalkan diri, nama lengkap saya Mufli Fatoniawan, kakak-kakak bisa panggil saya Tony aja. Nah, saya memperbolehkan atau kalau teman-teman ingin berbagi, jadi berbagi ketika sesi ini berlangsung, mau berbagi di media sosialnya, monggo bisa share tayangan ini ya, tayangan YouTube ini ke teman-teman yang lagi live streaming, kemudian di share di media sosialnya, boleh tag Obat Manjur KPK ya, Obat Manjur KPK dan Mufli Fatoniawan dan saya ya. Jadi biar banyak orang yang tertular, biar banyak orang yang tahu dan akhirnya banyak juga yang belajar karena bangsa yang berintegritas itu tidak dibangun oleh individu per individu, tapi harus seluruh komponen bangsa, seluruh komponen rakyat Indonesia membangun diri untuk menjadi pribadi yang berintegritas, gitu ya. Jadi saya merupakan agen Obat Manjur
asalnya dari Makassar sebenarnya, tapi karena mutasi akhirnya saya juga bergabung dengan Abad Manjur yang ada di Jakarta. Baik teman-teman, sembari menuliskan di fitur live chat apa aja kegiatan yang akhirnya bisa dikerjakan sendiri, kita akan bahas satu persatu mandiri. Jadi sebenarnya materinya simpel aja, mungkin nanti kita akan bahas dan bedah per segmen atau per aspek mandiri gitu ya. Jadi nggak banyak materi yang akan dibawakan. Bentar. Oke, saya mulai lagi. Jadi sebelum kita memulai kelas, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah dipimpin oleh moderator kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat, terutama di bulan suci Ramadan, dan sempatkan teman-teman untuk berdoa. Jadi untuk berdoa agar pandemi di Indonesia ini akan segera berakhir. Kemudian pastikan koneksinya internet aman dan pastikan kenali juga ya lingkungannya. Tadi sudah di safety briefingnya sudah diberikan oleh moderator. Terima kasih Kak Iis. Nah, saya mau refleksi dulu nih. Jadi sebelum masuk mungkin ada yang teman-teman yang baru bergabung di sesi ketiga ini. Jadi akan ada pertanyaan, kenapa kita membahas soal keluarga ya? Kenapa enggak segmentasi yang lain gitu ya? Jadi ketika kita belajar tentang pendidikan karakter, karena kita menyasar tujuannya untuk pendidikan karakter, membangun rakyat Indonesia yang berintegritas dengan pendidikan karakter ini, ada 3 ekosistem sebenarnya yang harus dibangun. Pertama adalah lingkungan rumah atau keluarga, jadi benar-benar keluarga harus dibangun, kemudian lingkungan sekolah, atau kalau kita sudah bekerja bisa lingkungan pekerjaan, karena bekerja juga merupakan salah satu wadah atau fasilitas untuk belajar. Kemudian juga lingkungan masyarakat. Masyarakat ini bisa masyarakat kecil kita, lingkungan sekitar kita, maupun masyarakat dalam artian luas yang dipimpin oleh pemerintahan. Nah, kenapa kita menekankan pada keluarga? Pada masa pandemi ini kita banyak beraktivitasnya di rumah gitu ya. Jadi banyak yang bertemu di rumah, bahkan kita harus bekerjanya di rumah, sekolah pun di rumah. Dan itu Kak Irsal juga menyebutkan bahwa tadi mengajari anaknya di rumah. Jadi ini adalah momen-momen yang penting, momen-momen yang pas, hikmahnya pandemi ini kalau kita mengenal lebih jauh keluarga kita. Meskipun ya artinya dalam artian kita sebenarnya sudah tahu apa yang ada di keluarga kita, tapi mungkin karena kesibukan kita, aktivitas kita banyak di luar, sekolah, kemudian kita harus meninggalkan keluarga, bahkan mungkin berjauhan 1 minggu sekali bertemu dengan ayahnya, ibunya, dan itu kan jadi saat ini adalah momen-momen yang pas untuk bertemu dan membagi ilmu dengan keluarga. Nah, menurut Selo Sumarjan ini dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, keluarga itu masyarakat pendidikan pertama. Jadi memang yang pertama kali pendidikan itu dari keluarga. Sifatnya alamiah, kita tidak bisa memilih lahir di mana, oleh siapa, dengan kondisi bagaimana, gitu ya. Jadi bahkan pendidikan itu bukan hanya dimulai sejak lahir ya, tapi mulai dari kandungan, mulai dari rahim ibu itu sudah pendidikan itu sudah berlangsung. Bahkan ketika prosesnya pendidik membentuk keluarga berkarakter, jadi teman-teman yang mungkin masih belum mempunyai pasangan gitu ya. Jadi mulai menyusun kalau cita-citanya adalah membentuk keluarga berintegritas nantinya, maka harus memilih pasangan yang memang sevisi, mempunyai tujuan untuk berintegritas. Nah, dari saat itu seorang seumpama saya lelaki ingin meminang istri seumpama, nah mulai saat itulah kita harus memilih calon ibu, calon pendidik anak-anak kita di rumah, orang yang berintegritas. Kemudian saya juga mengambil dari jurnal KPK, jadi keluarga itu memiliki peran sangat fundamental dalam pembentukan mental setiap generasinya. Karena pendidikan pertama yang akan diterima anak akan berlangsung di tengah keluarga. Jadi memang keluarga itu penting, makanya
sistem pendidikan di Indonesia sebenarnya bukan hanya di sekolah, tapi keluarga dan masyarakat itu adalah ekosistem yang saling mendukung. Tidak bisa satu sama lain saling dominan sendiri-sendiri. Nah, teman-teman yang baru bergabung, jadi ini juga sudah dibahas di minggu lalu, saya ulangi aja. Jadi ada 9 nilai integritas yang kami pedomani, dan mungkin teman-teman bisa juga memahami bahwa kita punya berjumpa di kertas ya. Bernya berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Kita biasanya singkat berjumpa di kertas. Nah, kita bagi lagi dalam tiga aspek besar. Kita bagi dalam doa. D-nya adalah dasar. Jadi dasar ini tiga nilai integritas dasar ini adalah modal sikap awal untuk menumbuhkan semangat. Ketika kita punya berani, jujur, dan mandiri, maka sikap-sikap yang lain bisa ada pondasinya gitu ya, pondasi yang kuat. Kemudian O-nya itu adalah organ, adalah pendukung inti dasar dan aksi untuk merawat kesadaran dan empati, gitu. Terbagi dalam peduli, adil, dan disiplin. Kemudian A, aksi, kemudian adalah tindakan ya atau perbuatan setelah kita mendapatkan pondasi yang kuat dan memiliki organ, kita beraksi gitu untuk menjaga etos kerja dan cara berpikir kritis. Aksi ini berupa kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Nah, 2 pekan lalu kita sudah membahas berani dan jujur. Apakah kita sudah menerapkan itu di rumah, gitu ya? Apakah kita sudah berbagi dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga misalkan, atau dengan lingkungan masyarakat? Apakah kita sudah berbagi? Nah, itu mungkin bisa di-sharing di WhatsApp group ya. Jangan ragu-ragu untuk dimanfaatkan. Jadi WhatsApp grupnya mohon dimanfaatkan untuk sharing-sharing hal yang kebaikan. Karena kebaikan itu sifatnya menular, jadi harus ada amplify ya untuk biar resonansi kebaikan di Indonesia ini semakin besar. Nah, ini sedikit aja kita ulas. Jadi mandiri itu saya ambil dari definisinya dari 3 sumber, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian ada juga dari modul materi integritas untuk umum, terbitan KPK tahun 2018, dan dari Kemendikbud RI Pendidikan Karakter tahun 2017. Jadi pada umumnya ketiganya memiliki poin yang sama, yaitu keadaan dalam mandiri itu keadaan berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Ketiganya sepakat kurang lebih poinnya sama, tidak bergantung pada orang lain. Dalam modul materi integritas untuk umum yang diterbitkan oleh KPK menambahkan definisi mandiri untuk remaja dan orang dewasa adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Jadi menambahkan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan dan tidak membebani orang lain. Kemudian kalau dari pendidikan karakter, mandiri itu memang benar tidak bergantung orang lain, sikap untuk menggunakan seluruh tenaga, pikiran, waktunya untuk mencapai cita-cita, harapan, dan mimpinya. Jadi tanpa bantuan orang lain. Nah, ciri-cirinya apa orang yang sudah memiliki sifat sikap mandiri ini? Yang pertama, adanya tendensi atau kecenderungan untuk berperilaku bebas. Bebas dalam artian bebas yang bertanggung jawab ya. Jadi dia bisa berinisiatif, bersikap sendiri, kemudian berpendapat. Kemudian yang kedua, adanya tendensi untuk percaya diri. Mandiri itu memang untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika kita berhasil untuk memilih sesuatu sendiri, mengerjakan sesuatu sendiri. Artinya ketika saya berhasil mencukur rambut saya sendiri gitu ya, biasanya ke tukang cukur rambut. Untuk kedepannya saya akan lebih percaya diri untuk menggunakan model-model rambut yang dari saya sendiri, hasil potongan saya sendiri. Kemudian ada sikap keaslian atau original yang bukan sekedar menerima dari orang lain. Kemudian tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain
dan adanya tendensi untuk selalu mencoba ya sesuatu yang baru. Kayak saya tadi, karena tukang cukur banyak yang tutup ya, dan ada pembatasan sosial skala besar, jadi saya membatasi juga interaksi dengan orang-orang yang tidak di luar lingkungan saya. Jadi makanya saya memutuskan untuk membeli cukur sendiri, kemudian mencoba untuk cukur rambut sendiri. Nah, apa aja yang mempengaruhi kemandirian itu? Yang pertama adalah perilaku sehari-hari orang sekitar. Itu kenapa kita menanamkan sikap mandiri ini kepada keluarga. Jadi kenapa kelas virtual integritas ini juga menekankan pada keluarga, karena memang semua pengaruh besar itu dari keluarga. Pembiasaan yang dilakukan oleh keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat itu juga mempunyai pengaruh. Kemudian pengalaman individu dalam menentukan pilihan dan tanggung jawab atas pilihan tersebut. Jadi seumpama saya sudah memilih untuk cukur rambut sendiri ya lagi-lagi contohnya cukur rambut. Yang sederhana aja, jadi banyak sebenarnya contohnya, mungkin teman-teman sudah menulis ya, nanti saya cek. Jadi saya sudah menentukan pilihan saya harus potong rambut sendiri. Kemudian saya bertanggung jawab, saya sudah memutuskan untuk potong cepak seperti ini, dan dirasa percaya diri saya, ya udah saya percaya diri kemana-mana dengan potongan rambut saya. Istri saya juga tidak mempersalahkan gitu. Jadi ya akhirnya saya ada kecenderungan untuk mengulangi dan melakukan potong rambut sendiri gitu. Contoh-contoh lain juga bisa teman-teman. Nah, kita ngobrolin sedikit tentang perspektif mandiri dalam sisi agama. Jadi teman-teman, setiap agama mengajarkan kebaikan. Saya yakin itu bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan, termasuk di dalamnya mengajarkan tentang kemandirian. Nah, saya akan berbicara sedikit aja tentang perspektif agama dari agama Islam ya, agama yang saya percaya dan saya anut. Jadi di dalam Al-Qur'an dalam 17 kali ya dalam sehari minimal itu, jadi kita selalu melafalkan surat Al-Fatihah ya. Ayat kelima ini. Ayat kelima ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah sudah memerintahkan kita bahwa hanya kepada Allah lah engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita sudah diberi naluri ya sama Allah, sudah diciptakan, diberi naluri bahwa nggak ada seseorang pun yang berharap kepada orang lain, kepada sesuatu, kepada lembaga itu kecuali kepada Allah. Jadi apapun kesusahan kita, apapun kemauan kita, mimpi kita, keinginan kita, bersandarnya kepada Allah. Dan itu memang kalau kita pedomani itu, maka kita akan terbebas dari ketergantungan orang lain. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ya, jadi mungkin apakah mandiri ini mendorong sikap untuk anti korupsi? Jadi apakah mandiri ini juga merupakan bagian dari integritas? Kalau dari segi definisi, kemudian ciri-ciri dan perspektif agama dan faktor-faktor juga memang mempengaruhi, mandiri adalah salah satu sikap untuk menunjang atau mendukung sikap anti korupsi. Mandiri adalah bagian dari integritas. Kenapa? Karena di dalam mandiri kita tidak mudah untuk bergantung kepada orang lain. Mas, manusia itu kan memang makhluk sosial, makhluk yang suka tolong-menolong. Nah, kita perlu membedakan nih mandiri dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Caranya membedakan seperti ini. Sikap yang makhluk sosial itu ketika tolong-menolong atau membutuhkan pertolongan orang lain, jasa orang lain itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi misalkan ibu yang hamil dan akan melahirkan, itu akan ditolong oleh bidan yang memang profesional ya, dan atau dokter kandungan, dan itu memang pada umumnya orang akan melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah fitrah atau kodrat makhluk sosial. Jadi tidak memang diciptakan untuk saling membutuhkan. Tapi
mandiri itu beda. Mandiri itu ketika kita sebenarnya bisa melakukan, kita akan melakukannya sendiri. Tidak perlu harus meminta pertolongan orang lain. Saya beri contoh ini kejadian nyata. Jadi atasan saya ketika saya baru masuk ke instansi saya, atasan saya ini pejabat kan ya. Jadi dia biasanya pada umumnya teman-teman pegawai yang lain itu kalau makan siang nitip ke office boy gitu. Itu hal yang lumrah sebenarnya. Jadi memang mungkin salah satu tugasnya office boy itu untuk menyediakan konsumsi. Tapi atasan saya ini ketika tidak ada rapat yang melanggar yang melampaui jam kerja atau pekerjaan yang melampaui jam kerja atau ada kunjungan tamu misalkan tidak sibuk, ketika beliau waktu istirahat dan mempunyai waktu yang luang, beliau akan keluar sendiri untuk cari makan sendiri. Dan ini saya temui ketika saya juga waktu makan siang, istirahat makan siang di warung, kemudian atasan saya ini datang dan ternyata beliau makan sendiri, kemudian beliau duduk sama saya dan bercakap-cakap. Nah itu salah satu yang sampai sekarang saya juga teladani. Jadi saya juga tidak sedikit-sedikit untuk meminta bantuan office boy, apalagi untuk makan siang gitu. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau bisa mengusahakan sendiri dan pada umumnya orang itu bisa mengusahakan sendiri, itu akan lebih bagus. Apalagi sama kita mau masuk ke perguruan tinggi atau mau tes CPNS. Kalau kita kenal orang yang di BKN, ke BKD gitu, terus kita seolah-olah akan menggantungkan ke orang itu. Saya kan punya kenalan dengan om yang bekerja di BKD, BKN, dan kepegawaian, akan lebih mudah. Nah itu adalah salah satu bentuk yang menyimpang dari mandiri. Jadi bukan berarti itu mengindahkan makhluk sosial ya. Jadi itu malah tidak malah menggantungkan diri pada orang lain, malah menyimpang dengan perspektif agama yang tadi. Kalau meminta pertolongan hanya kepada Allah. Saya lanjutkan lagi. Jadi untuk lebih enaknya, jadi kita belajar dari keteladanan tokoh ya. Ini teladan dari kemandirian yang kita punya, tokoh bangsa yang pernah kita miliki dan kita bangga pada beliau-beliau ini. Saya ambil 2 contoh. Saya ambil dari buku Orange Juice. Buku Orange Juice ini terbitan ACLC, Anti Corruption Learning Center, salah satu badan di KPK yang bertugas untuk sebagai pusat edukasi anti korupsi. Di YouTube-nya juga ada, teman-teman bisa lihat. Ini kisahnya sudah di audiovisualkan. Jadi kalau teman-teman kenal, ini adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Bung Hatta ya, Bung Hatta. Seorang Bung Hatta ternyata memiliki mimpi ya, mimpi membeli sepatu Bali. Sepatu ini memang sepatu kulit ternama dan harganya memang tidak murah gitu ya. Tapi sekali lagi bagi seorang wakil presiden Republik Indonesia pasti sebenarnya mudah untuk mendapatkannya. Tapi beliau tidak mau menggantungkan dengan jabatan, menggantungkan dengan kenalan, dan menggantungkan dengan apa yang dia miliki yang seharusnya adalah amanah gitu ya. Bukan kekuasaan, bukan dalam artian kekuasaan dia berkuasa atas apapun itu, tapi amanah yang dia pegang. Jadi memang dia berhati-hati, beliau menabung untuk membeli sepatu Bali ini. Tapi tabungannya selalu terpakai untuk kebutuhan ekonomi di keluarganya, karena keluarga mereka adalah keluarga yang memang sangat sederhana. Nanti sederhana juga bagian dari integritas ya, integritas nanti dipelajari di akhir. Jadi menabung kalau nggak kepakai untuk kebutuhan sehari-hari juga kepakai untuk membantu keluarga sanak saudaranya. Jadi uangnya tidak pernah tercukupi hingga beliau wafat. Sepatu Bali ini tidak pernah terbeli. Keteladanan ini yang perlu kita contoh ya. Jadi tidak semua yang kita miliki kita gunakan untuk kepuasan diri sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua ada Baharudin Lopa ya. Baharudin Lopa ini juga keteladanan, dia
bertugas dengan mengendarai mobil dinas, kemudian sampai di kota tersebut bensinnya dalam kondisi yang habis, tiba-tiba ketika pulang bensinnya sudah terisi. Beliau kemudian menanyakan kepada supirnya kenapa ini sudah terisi full. Supirnya mengaku bahwa sudah diisikan sama seseorang di kota tersebut. Akhirnya beliau menyuruh supirnya untuk kembali, kemudian orang tersebut disuruh untuk menarik lagi semua bensinnya. Itu salah satu bukti bahwa Pak Baharudin Lupa ini tidak mau bergantung dengan orang lain. Teman-teman bisa mengunduh di sini ya, di websitenya aclc.kpk.go.id, buku-buku Orange Juice ini. Kita lanjut lagi, waktunya sudah singkat ternyata. Jadi dalam menjalankan profesi kita juga perlu untuk menerapkan kemandirian, bekerja dalam SOP dan mematuhi kode etik, kemudian percaya diri saja, tidak usah selalu menggantungkan pekerjaan kita kepada orang lain, meminta bantuan kepada orang lain, dan tidak mengharapkan hal yang tidak sewajarnya ya dari rekan maupun pimpinan. Artinya selama kita bekerja dengan giat mengharapkan kita ingin kenaikan pangkat, kemudian promosi di tempat yang bagus, jadi tidak perlu. Jadi sewajarnya saja, sesuai dengan kapasitas dan laporkan dengan apa adanya. Kemudian saat menempuh pendidikan, ya teman-teman yang masih dalam proses belajar ini, yang sedang menempuh pendidikan, belajar itu proses ya teman-teman, nilai itu hasilnya. Jadi jalannya yang harus ditempuh salah satu-satunya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Itu tidak ada jalan lain kecuali belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian percaya diri dengan kemampuan sendiri, berani untuk memilih jujur, dan kelola waktu dan ambil kesempatan untuk berkembang. Ini teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau ketika punya keinginan, ketika kita menggantungkan pada orang lain, itu kejadian di ketika mau masuk di institusi pendidikan saya ya, kedinasan, ada yang berusaha untuk curang, menggantungkan diri pada alat komunikasi, kemudian pakai joki. Nah, itu akhirnya malah tertangkap, tidak mendapatkan pendidikan yang dia inginkan, malah masuk ke dalam sel tahanan. Nah, itu dampak yang diakibatkan dari tidak kurangnya rasa mandiri ini. Kemudian melatih kemandirian pada anak, saya dapatkan dari modul seri pendidikan orang tua, menumbuhkan kemandirian pada anak yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI pada tahun 2017. Kenapa sih kita harus melatih mandiri pada anak? Nah, karena kemandirian itu adalah sesuatu yang perlu dilatih. Tidak muncul dari diri sendiri ya. Jadi memang harus dilatih benar-benar, dan latihan itu akan mempersiapkan masa depan anak untuk menjadi pribadi, untuk menentukan pilihannya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Peran orang tua sebagai apa? Sebagai teladan ya. Jadi sebelum mengajarkan ke anak, kita harus menjadi contoh dulu, figur yang bisa dilihat dari anak. Kemudian pembimbing dan pengarah dan pemberi apresiasi atau penghargaan atau pujian atau memang apresiasi yang bisa diberikan kepada anak. Kemudian sebagai pelatih. Nah, pada saat pandemi seperti ini, mandiri yang bisa kita terapkan tentu saja taat pada peraturan pemerintah. Kemudian berpikir kreatif untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup di tengah keterbatasan. Mungkin teman-teman di sini ada yang terdampak secara ekonomi, kita perlu berpikir kreatif. Kemarin ada sharing juga dari teman-teman komunitas pengusaha bahwa ada usahanya yang travel yang juga gonjang-ganjing ya, jadi karena pandemi ini. Tapi dia mengalihkan bisnis travelnya menjadi food delivery, jasa antar makanan gitu ya, karena memang saat ini itulah bisnis yang hidup. Nah, teman-teman harus berpikir kreatif, salah satu bentuk kemandirian. Kemudian kritis terhadap isu terkini dengan mengedepankan fakta, karena banyak sekali hoax, bahkan akhir-akhir ini banyak teori konspirasi yang beredar. Nah, kita harus benar-benar mencari fakta, mandiri untuk mencari berita dan sumber-sumber yang valid, terpercaya.
Nah, ini akan menjadi PR ya, apa ya, semacam kita akan mereview bersama-sama nanti di WhatsApp group. Jadi ini adalah film festival anti korupsi tahun 2019. Teman-teman bisa akses di YouTube channelnya ACLC KPK. Di situ ada judulnya Imbas gitu ya. Saya memilih judul ini karena mungkin ada kaitannya nanti dengan anti korupsi. Teman-teman bisa lihat ini di rumah masing-masing. Nanti kita akan bedah bersama-sama nanti kita hari Sabtu, hari Selasa lah ya. Hari Selasa kita ketemu di grup, kita akan membedah film ini dari segi integritasnya, dari segi nilai-nilai yang ada dalam film ini. Ini juga salah satu pembelajaran kita. Nanti teman-teman juga bisa melihat film-film yang lain ya di YouTube channelnya ACLC KPK, baik yang 2019 maupun tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang terakhir, teman-teman, jadi ini adalah slogan kami, belajar bermain beraksi, berbagi ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa menerapkan kegiatan ini. Kita sudah 3 minggu ini belajar ya, mulai dari sesi berani, jujur, dan sekarang mandiri. Kemudian kita ingin teman-teman beraksi dalam bentuk bermain boleh atau bermain dalam artian aksi nyata teman-teman di keluarga masing-masing atau di sekitar lingkungannya sekarang. Lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mandiri seperti apa, kemudian dibagikan ya, karena kisah-kisah mandiri yang bisa dibagikan silakan dibagikan di WhatsApp group, bisa kemudian dibagikan juga di media sosial, bisa tagging juga ke Abot Manjur KPK. Karena berbagi ini penting, kenapa? Karena kita tidak mau kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang mandiri, kita sendiri yang berintegritas. Kita ingin semua rakyat Indonesia semuanya berintegritas, tidak hanya pemerintahnya, tidak hanya aspek swasta, tapi rakyat kecil juga memiliki sifat-sifat integritas. Semuanya lah, semuanya. Masyarakat umum seperti saya juga memiliki sifat integritas. Bagaimana caranya? Yaitu menggaungkan apa yang kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan, ilmu-ilmu yang kita telah kerjakan kita bagi gitu ya. Itu karena kebaikan itu sifatnya menular. Terima kasih atas sesinya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang dan bikin bosan ya. Terima kasih. Sebelum masuk materi, mungkin moderator bisa mengaktifkan. Materinya sudah. Baik. Jadi saya boleh minta sesi sedikit nggak, Kak Ais? Boleh Kak Tony, silahkan. 5 menit saja. 5 menit saja ya teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi aktif di medsos, di YouTube channelnya Obat Manjur, saya coba buka dulu. Bentar. Kita akan berinteraksi ya. Saya coba untuk interaksi dengan teman-teman. Jadi permainannya gampang. Teman-teman cukup menjawab yang saya sampaikan. Jadi sama saya bertanya nih, 1 tambah 1 berapa? Nah, teman-teman cepet-cepetan ya, duluan untuk menjawab itu di live chat. Saya akan melihat siapa yang paling cepat untuk menjawab gitu ya, Kak Ais. Oke, baik. Saya cukup mungkin 3 pertanyaan saja. Siap. Jangan banyak-banyak ya. Oke. Kita coba dulu ya. Siap-siap ya semuanya, siap-siap, teman-teman. Nanti ya. akan dibantu sama notulen kita juga, Kak Reka, untuk memantau jawabannya. Oke? Ya. Yang berhasil saya sebutin namanya. Oke. Yang paling duluan berarti ya ini ya. Betul. Ya. Oke, silakan Kak. Ya, siapkan jarinya. Oke, teman-teman. Kita coba dulu lah. 2 ditambah 2 berapa? Udah ada jawaban? Empat, oke. Ada nih, Kak Muhammad Sahlan Ramadan. Muhammad Sahlan Ramadan. Terima kasih Mbak Muhammad Sahlan Ramadan. Terima kasih, banyak sekali. Oke, berarti teman-teman masih aktif, ya. Oke, dijawab secepat mungkin. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama ya. Tadi coba-coba dulu. Pertanyaan pertama. Huruf setelah
O apa? Huruf setelah O. Oke. Huruf setelah O. Ini masih ada yang jawab pertanyaan sebelumnya nih. Nur Komala 85. Kak Nur Komala 85. Saya beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa Ketiga, tokoh? Kak Tony. Oh, ketiga. Oke. Siapa tokoh yang menginginkan sepatu Belly? Jawab sesingkatnya. Nama singkatnya aja nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Siapa nama tokoh? Oke, sudah dapat. Tuh, Kak Agus Murdianto. Kak Agus Murdianto, tepuk tangan yang meriah untuk Kak Agus Murdianto. Yang terakhir, apa kepanjangan dari ACLC? Apa kepanjangan dari ACLC? Ayo lo, Ayo. apa? Browsing pasti semuanya. Saya sudah sebutkan tadi. Kita tunggu dulu. Anti Corruption Learning Center. Oke, Kak Nurul Hasani. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya dan interaksinya di live chat. Saya kembalikan ke moderator. Monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Tony, mantap sekali ini ya presentasinya hari ini. Banyak sekali kita mendapatkan insight-insight yang baru dari pemaparan yang Kak Tony sampaikan. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, maksud saya, maaf. Sesi tanya jawab, ini saya mau bacain sedikit nih tadi tanggapan teman-teman tentang hal apa sih yang mereka bisa lakukan sendiri selama di rumah aja. Ternyata macam-macam juga ya, ada yang baru bikin kue buat keluarga padahal sebelumnya belum pernah katanya. Ada yang budidaya ya. Iya, ada yang budidaya ikan dalam aquaponik. Ada yang jadi petani, ada yang panen padi 1/2 hektar. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang belajar mengajar daring, ada yang ikut pelatihan BIMTEK online, terus cuman gini Kak Tony, ternyata kalau tadi kita sampaikan dengan pandemi ini banyak waktu berkumpul untuk keluarga, ada juga nih kayak seperti Kak Anitra yang harus LDR sama keluarganya gitu ya. Mungkin dari situ kita dituntut mandiri juga untuk berpisah sejenak dengan keluarga, menjalani hari-hari sendiri. Iya, mudah-mudahan. Kak Is juga ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang berpisah dengan keluarga, artinya untuk memutuskan berjauhan karena memang diperintahkan untuk berjauhan, untuk menjaga diri, tidak berpergian kemana-mana, mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberi ganjaran ya nanti di hari akhir. Baik, amin. Kak Tony, tadi nih Kak Tony kan sempat bilang bahwa mandiri itu berarti kita tidak bergantung pada orang lain. Ada banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Ada yang menanyakan kaitannya dengan peduli, ada yang mengaitkannya dengan tanggung jawab dan sikap adil dan sebagainya. Cuman yang agak sedikit saya catat di sini adalah dengan mandiri itu berarti kita tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain ya. Berarti kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Terus kemandirian itu perlu dilatih. Kalau kita berbicara dalam konteks keluarga, berarti orang tualah yang menjadi teladan ya. Apa kayak image pertama yang dilihat anak-anak. Nah ini nih nyambung sama pertanyaan beberapa peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ada beberapa yang bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap semangat dan bagaimana caranya. Nah, itu tuh ada yang nanya dari umur anak 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dewasa, dan di lingkungan kerja. Kayaknya sih mungkin intinya sama, cuma nanti pada saat penerapannya, hal-halnya ada yang disederhanakan untuk anak-anak gitu ya. Silahkan Kak Tony dijawab dulu. Oke, saya ini berarti bagaimana cara menumbuhkan mandiri kepada anak ya sampai umur berapa gitu ya Mbak Kais? Iya, betul sekalian sama berapa lama kira-kira waktunya katanya Kak. Oke, saya coba sharing materi dari Kemendikbud ini ya.
Jadi ini adalah ini judul modulnya. Nanti saya kalau mau saya bagikan di grup WhatsApp-nya. Jadi ini modul untuk pendidikan karakter yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI pada tahun 2017. Pada saat itu memang sedang digaungkan pendidikan karakter, salah satu bagian dari revolusi mental ya. Salah satu visi nawacitanya Presiden saat itu. Nah, kembali lagi di modul ini saya kira lengkap ya, dari bagaimana cara menumbuhkan kemandirian kepada anak dan sampai umur berapa kira-kira anak itu bisa mandiri. Nah, seperti yang saya telah bicarakan, kita sebagai orang tua ya teman-teman, kalau sudah memiliki anak atau yang akan memiliki anak yang akan berkeluarga, ini bisa diberi ilmu yang bermanfaat ini. Jadi peran orang tua untuk menumbuhkan kemandirian anak antara lain teladan, pembimbing, dan pemberi penghargaan, dan sebagai pelatih. Nah, di sini ada step-stepnya nih. Anak usia 0 sampai 1 tahun, orang tua dapat melakukan apa, kemudian apa aspek yang kemandirian yang diajarkan tuh apa, seperti memberi kesempatan anak bergerak bebas, tidak selalu digendong, gitu. Dan lain sebagainya. Ini melatih anak untuk bisa makan dan minum sendiri. Itu selain menumbuhkan mandiri, juga menumbuhkan rasa percaya diri. Karena anak-anak itu sebenarnya harfiah nalurinya adalah ingin mencoba sesuatu yang baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang tua kerjakan. Itu saya amati dari anak saya. Ketika saya menyapu, ketika saya menyepel, anak saya ketika sapunya tergeletak, itu anak saya mengambil sapu dan menyapu. Dan itu tanpa saya perintah ya, maksudnya tidak ada arahan, tidak ada dorongan untuk menyapu itu seperti ini, tidak harus seperti itu. Jadi memang peran orang tua itu dalam bentuk keteladanan itu sangat penting. Jadi hadirnya orang tua adalah figur yang bisa dilihat oleh mata, dirasakan oleh indera yang dimiliki oleh anak. Jadi mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, targetnya apa aja itu ada. Usia 1 sampai 3 tahun ketika mulai bisa merawat diri sendiri, anak diajari untuk buang air sendiri di toilet, itu bisa merupakan salah satu kemampuan ya yang harus dilatih dan dimiliki oleh anak, karena ini adalah salah satu tidak hanya melatih mental ini, tapi juga kemampuan kognitif, kemampuan motorik anak juga dilatih dalam aspek-aspek kemandirian ini, seperti menggosok gigi sendiri gitu ya. Anak saya juga gitu ya, jadi memang belum bisa mandiri sendiri atau masih belajar juga untuk ke toilet sendiri, tapi untuk gosok gigi ketika saya sudah menggosok giginya sendiri, dia selalu meminta sesi untuk gosok gigi sendiri, meskipun ya saya harus berkorban dengan bolak-balik ganti sikat gigi ya, karena digigitin, dimain-mainin, tapi saya biarkan itu karena itu adalah satu proses dia mengenal sesuatu hal yang baru, proses untuk mengajar pada anak-anak. Saya hanya memberi pengertian, kalau digigitin aja sikat giginya akan rusak, tidak bisa dipakai lagi. Aisyah, nama saya Aisyah ya. Aisyah tidak bisa menggosok gigi lagi gitu. Jadi peran kita sebagai orang tua adalah kita berikan kesempatan, kemudian kita bimbing, artinya kita tidak lepas begitu saja. Apabila ada resiko, artinya sikat giginya rusak, ada resiko, kita berikan pengertian resiko apa yang akan dialami. Itu akan sedikit banyak akan masuk ke anak-anak. Dan jangan kira ternyata anak-anak itu pintarnya luar biasa ya. Jadi ketika kita kira dia tidak menangkap hal-hal yang kecil, dia tangkap semuanya. Dia apapun respon, apapun sesuatu hal yang kita lakukan, apapun yang terjadi di lingkungan dia tangkap semuanya. Bahkan anak saya juga mulai berbicara dari hal-hal yang dari apa-apa aja yang saya ucapkan, saya dan istri saya ucapkan. Anak-anak pencontoh yang ulung ya. Betul, benar. Ya? Betul sekali. Jadi di dalam buku bukunya modul
mengajarkan kemandirian gitu ya. Betul. Di situ ada kriteria sama langkah-langkah untuk menerapkan kemandirian pada anak. Nanti kita bisa share kepada para peserta melalui grup WA. Ini ada sampai usia berapa nih? Bahkan sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun jadi bisa. Nah, untuk di lingkungan kerja sendiri gimana menurut Kak Tony nih? Lingkungan kerja atau lingkungan sekolah sebenarnya sih tadi sudah disinggung juga ya di materi. Sedikit aja Kak Tony diulang sedikit inti. Ya. Kalau di lingkungan kerja, jadi di materi saya tadi kalau di lingkungan kerja kita kita bekerja, kita sesuai dengan SOP saja, tidak perlu terlalu banyak mengharapkan sesuatu hal atau apresiasi, pujian, kemudian timbal balik, reward dan sebagainya ketika bekerja. Itu kenapa? Satu hal yang mungkin bisa dirasakan teman-teman ketika mengharapkan sesuatu pada orang dan orang itu ternyata kita sudah bekerja keras, banting tulang, dan ternyata orang itu tidak bisa melihat ya. Maksudnya dalam artian orang itu ternyata atasan kita, semama atau rekan kita yang kita bantu atau kita itu ternyata dia tidak melihat apa yang kita lakukan. Itu kita akan sakit hati sendiri. Tapi ketika kita bekerja dengan optimal dan kita bekerja untuk diri sendiri karena kerja itu bagian dari ibadah ya. Kita niatkan aja ini untuk diri saya sendiri, untuk beramal, beribadah. Nah, ketika orang anggapannya mau dikasih reward, mau dikasih penghargaan, bahkan mau dicaci maki sama ya, atau bahkan diejek atau karena mungkin kerja baik pun kita juga akan disalahkan. Bisa jadi seperti itu. Jadi kerjakan aja secara ikhlas dengan apa yang sudah ditugaskan kepada kita, pegang erat komitmennya. Begitu lagi juga dengan belajar ya. Jadi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan tidak ada cara lain juga untuk mencapai cita-cita kecuali belajar. Jadi kalau memang teman-teman suka, nanti bisa dilihat ya video Imbas itu, film pendek Imbas itu juga berkenaan dengan belajar. Jadi ketika kita bergantung pada orang, seperti teman-teman yang kecanduan nikotin. Jadi satu kali kita kecanduan, akan seterusnya kecanduan dan itu efeknya luar biasa. Bukan efek positif yang kita dapatkan, tapi nanti akan kembali ke kita dalam bentuk efek yang negatif. Sesuatu yang kita berikan positif akan kembali kita ke positif, kembali ke kita dalam kondisi yang positif. Sesuatu yang kita berikan negatif juga akan kembali kita ke negatif. Itu yang perlu diingat-ingat bagi teman-teman sekalian. Baik. Gitu ya Kak Is. Ya oke Kak Tony. Jadi beberapa clue kita simpan untuk dipantik di grup WA gitu ya, biar lebih rame lagi. Betul. Next Kak Tony, ini tuh ada pertanyaan dari paparan narsum, simpulan saya mandiri yang telah dilakukan seseorang harus diberi kekuatan atau stimulus positif agar karakter tersebut bertahan menjadi habit. Betul sekali ya. Jangan lupa apresiasi dalam setiap apa yang kita lakukan. Terus tanya apresiasi bisa dari diri sendiri ya Kak Is. Jadi nggak selalu harus mengharapkan dari orang lain. Jadi tadi kayaknya ada yang komentar untuk apresiasi ya, untuk bekerja untuk apresiasi itu tidak perlu orang lain yang mengapresiasi, cukup kita sendiri. Ketika kita sudah mengerjakan sesuatu hal yang menurut kita cita-citakan dan berhasil, kita beri apresiasi kepada diri kita. Bisa mungkin memanjakan diri dengan liburan, membaca buku, me time malah artinya. Mungkin teman-teman bisa memanjakan diri sendiri, tidak perlu mengharapkan dari orang lain apresiasi dan segala bentuk macam yang lainnya. Betul, untuk diri sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak Tony, bertanya dari Kak Edi Darmawan. Jadi orang yang mandiri adalah harapan kita semua, tapi dalam praktik kehidupan mandiri sering dicap sombong. Bagaimana kita menjelaskan kepada teman-teman? Nah, ada banyak nih kayaknya yang mengaitkan itu ya, jangan sampai kita dibilang sombong padahal maunya mandiri gitu. Jadi memang ini harus dibedakan. Jadi memang benar-benar harus dibedakan antara yang saya tadi sudah bahas, manusia sebagai makhluk sosial dan manusia yang nalurinya adalah mandiri dan tidak hanya menggantungkan kepada Robnya, kepada Allah.
Jadi teman-teman sekalian, jadi saya sudah contohkan tadi, mandiri yang memang benar-benar bisa mandiri yang benar-benar yang diharapkan itu adalah tidak tergantung apa-apa kepada orang lain. Artinya ketika kita bisa mengerjakan sesuatu sendiri, ya kita kerjakan sendiri gitu ya. Bukan berarti sombong ya. Artinya sama seperti ini. Saya tidak meminta bantuan office boy untuk mencuci mobil saya, kemudian membeli makan siang saya, sesuatu hal yang pribadi bagi saya yang sebenarnya saya juga bisa mengerjakan diri sendiri. Nah, itu kan memang kebutuhan sendiri. Jadi sesuatu untuk diri sendiri, kenapa harus orang lain yang mengerjakan? Beda dengan kalau kita memang tidak bisa. Artinya saya sudah contohkan tadi, ketika orang sakit membutuhkan tenaga yang profesional untuk menangani sakit kita. Pergilah ke dokter, karena memang disitulah ahlinya ya sudah belajar kedokteran untuk menyembuhkan penyakit kita. Nah, itulah esensi makhluk sosial, esensi peduli kita. Kita semua ada tetangga kita terkena musibah rumahnya, nauzubillah, rumahnya kebakaran atau kebanjiran. Kita menolong dia bukan dalam artian dia tidak bisa mandiri untuk menolong dirinya sendiri, karena memang dia benar-benar sedang membutuhkan. Dia sudah dia untuk bertahan hidup di pengungsian dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk mandirinya. Tapi mandiri dia tidak terbatas, karena kemampuan yang dia miliki sedang terbatas. Dia tidak punya rumahnya sedang terendam, kemudian peralatan-peralatan yang mungkin biasanya untuk pekerjaannya dia di rumah terendam air, tidak bisa digunakan. Akhirnya dia harus meminta bantuan. Nah, kita sebagai orang yang mungkin tidak terkena musibah, kita membantu dia. Nah, inilah adalah salah satu konsep manusia sebagai makhluk sosial. Bukan kita meniadakan sifat mandirinya mereka, karena semandiri apapun kalau mereka terbatas, artinya ya sudah sampai di tahap mereka memang tidak bisa untuk mengusahakan kebutuhan hidupnya sendiri, karena memang ada kondisi yang kahar. Itulah sikap peduli yang kita tunjukkan gitu. Sikap kepedulian kita yang kita tonjolkan. Jadi memang mandiri memang kuncinya kan itu ya tadi, dapat berdiri sendiri. Ketika orang tidak bisa berdiri sendiri, artinya ada keterbatasan dalam kemandirian dia. Jadi kita yang bisa, kita bantu, kita peduli gitu ya. Betul. Berarti kata kuncinya itu adalah mengerjakan sesuatu sesuai kewenangan, tanggung jawabnya, dan berdasarkan kemampuan diri kita, Iya, gitu ya Kak Tony ya. Jadi teman-teman yang bertanya soal di mana kaitannya dengan tanggung jawab, peduli, atau di mana kaitannya dengan sikap gotong royong, apakah lantas dengan mandiri itu kita kemudian tidak bergotong royong. Jadi kembali lagi ke kata. Halo? Halo? Nggak salah kita untuk minta dibantu gitu ya Kak Tony ya? Iya benar. Nah ini berarti ini juga menjawab nih pertanyaan, mungkin agak tipe ya pertanyaan dari Pak Upi Raharjo ini. Gimana jika ada orang yang mau membantu orang lain sesuai dengan kewenangannya, namun untuk yang masih bau saudara dia tidak mau membantunya sesuai dengan kewenangannya. Maksudnya mungkin bagaimana jika kita mau membantu orang lain tapi orang lain itu tidak mau dibantu gitu ya, seperti itu. Oke. Saya beberapa hari lalu membaca kisah mungkin ya, tapi itu memang benar-benar orang sosok ini saya lupa di mana dan siapa ya. Jadi tapi sosok ini sebenarnya dia adalah orang yang memfasilitasi orang untuk menerima bantuan dari desa. Tapi karena saudaranya juga sebenarnya harus dibantu, tapi karena kekuasaan dia ada hubungan kekerabatan, jadi tugasnya untuk membantu itu dilimpahkan kepada orang lain. Artinya khusus untuk saudaranya itu, karena dia tidak mau ada
Conflict of interest. Konflik of interest, kecenderungan untuk kepentingan ya keluarganya. Jadi memang tidak mau sumbangannya adalah 5 kilogram beras, tapi karena saudaranya dia tambahkan dengan 1 kilogram gula. Itu kan dia menghindari bisikan-bisikan lah, bisikan yang nggak berarti itu. Gitu. Oke, baik. Next Kak Tony ya. Lanjut, Ya. Kita ada, ini udah kayak 20 pertanyaan nih dalam waktu kita yang sangat terbatas ini. Kemudian bagaimana mendidik anak usia 4,5 tahun dan menularkan ke anak 2 tahun? Tadi udah dijawab ya, ada di modul kemandirian. Ya, nanti saya bagi aja. Nanti dibagi. Terus bagaimana trik untuk membangkitkan kemandirian pada mahasiswa dan bagaimana menilai bahwa si mahasiswa telah mandiri atau kapan kemandirian seseorang bisa dinilai. Nah, tadi juga Kak Tony udah sedikit menjelaskan ya tentang bagaimana sih mandiri dalam pendidikan itu. Kita harus percaya pada diri sendiri, tidak bergantung pada joki, tidak nyontek. Itu selain jujur, juga ternyata kita mandiri berarti ya. Benar. Ini jadi, yang pertanyaan dari Pak dosen ya. Jadi bagaimana cara menanamkan mandiri dari mahasiswa? Sebenarnya bisa dipicu dengan kalau saya tadi sudah mencontohkan sama berbuat jujur di kelas, di perkuliahan, tapi bisa juga dari bapak ibu dosen yang ada di sini mungkin bisa mulai menugaskan tugas-tugas yang istilahnya project ya. Jadi ada rentang waktunya, kemudian project yang jelas, dan itu bisa melatih kemandirian gitu. Tidak hanya tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aja ya. Jadi sebutkan ini, jelaskan ini, tidak, tapi tugas untuk mengobservasi, kemudian melakukan karya tulis, sama melakukan menulis artikel, itu sangat melatih kemandirian siswa, terutama prosesnya ya. Jadi proses yang penting adalah bukan hasil tulisannya, tapi proses untuk mencari datanya, observasinya, itu sangat memicu mahasiswa untuk mandiri gitu. Baik, jadi walaupun di tengah pandemi ini banyak orang yang beralih pada output based pekerjaan, tapi tidak serta-merta meminimalisir aspek prosesnya ya, progres yang dialami oleh orang-orang untuk bertumbuh atau untuk menjadi mandiri. Oke, baik Kak. Next nih, pertanyaan Kak, masyarakat juga sebagai korelat bertumbuh suburnya karakter mandiri. Apa sumbangan masyarakat terhadap hal ini gitu Kak? Tadi kayaknya juga. Jadi kan dari Kak Anitra nih, masyarakat itu adalah korelat bertumbuh suburnya karakter mandiri. Apa sumbangan masyarakat agar karakter mandiri ini bisa tumbuh kuat gitu? Tadi kan Kak Tony bilangnya bahwa mandiri ini perlu dilatih ya. Benar. Nah, dibiasakan. Mungkin bagaimana nih peran masyarakat agar kita bisa hidup mandiri gitu. Oke. Jadi peran masyarakat untuk hidup mandiri. Jadi tiga ekosistem yang harus saya udah di awal sudah sebutkan, 3 ekosistem yang harus dibangun ketika ingin belajar tentang pendidikan karakter, khususnya mandiri ini adalah ekosistem di rumah, kita sudah pelajari ini, ekosistem di sekolah atau tempat bekerja di mana kita melakukan aktivitas belajar, kemudian ekosistem di masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa bagaimana cara menumbuhkannya? Bisa dengan hal-hal yang kecil ya, misalkan selama mulai dengan peduli lagi ya, maksudnya ada kaitannya dengan hal ini. Mulai dengan rumah kita, membersihkan halaman rumah kita, kemudian bekerja bakti, tidak serta-merta menunggu perintah atau instruksi dari desa, lurah, kemudian RT. Kalau kita rasa di keluarga tetangga kita sama perlu bantuan untuk apa ya, kalau kita sudah bisa mampu dan tanpa perlu instruksi apapun, kita bisa mulai untuk berbagi gitu. Berbagi seperti itu akan menumbuhkan. Jadi ketika teman-teman berbanyak untuk berbagi, artinya kebaikan ini kemudian teman-teman bagikan ke tetangga. Misalkan tetangga sebelah depan rumah bak sampahnya terjatuh, sampahnya kececeran, kita mulai untuk membersihkan, kemudian kita
mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya, terutama di saat pandemi gini kita mulai mengingatkan juga secara mandiri ke teman-teman sendiri. Banyak ya di masyarakat sekitar ini yang gang-gangnya ditutup secara mandiri gitu ya, ditutup, tidak boleh masuk gitu. Itu salah satu bentuk upaya sebenarnya mengurangi dan mendukung pemerintah untuk mengurangi pandemi ini. Dan itu sebenarnya perlu dibagikan biar lebih banyak orang yang bisa Tertular. mengerti, ya tertular, bisa mengerti kebaikan ini, Kak Is. Oke, betul sekali. Jadi dimulai dari diri kita, kemudian diperluas ke lingkungan paling dekat, kemudian lingkungan yang lebih besar lagi seperti Benar. itu ya, Kak Tony ya. Saya makin penasaran nih jadinya antar dengan nilai-nilai integritas yang lain. Tadi Kak Tony udah sempat menyinggung tanggung jawab, udah sempat nyinggung adil, sekarang nyinggung peduli, semakin tidak sabar untuk mengikuti kelas-kelas selanjutnya ya, biar pemahamannya tuh lebih keseluruhan, lebih holistik gitu dalam melihat apa sih nilai integritas ini perannya buat kehidupan kita gitu ya Kak Tony. Benar, karena keterkaitan sih Kak Is, jadi memang kita tidak bisa cuma belajar berani aja, kita tidak bisa berhenti sampai jujur aja, tapi memang semua itu aspek yang berkaitan membentuk pribadi yang berintegritas. Betul sekali. Jadi pastiin buat peserta nih jangan cuma ikut sesi 1, sesi 2 aja nih. Harus ikut sampai sesi 9 berarti ya. Nanti di sesi 8 tuh ada tuh nilai tanggung jawab gitu. Kita next ya Kak Tony. Kritis terhadap isu terkini tadi yang sempat disinggung, bukankah masuk di nilai-nilai keberanian? Nah, ini tuh kita udah dibantu sama Kak Sahlan di YouTube, di live chat nih ada Kak Sahlan nih yang menjawab sambil mengarahkan persepsi gitu ya. Mandiri itu menjadi modal dasar untuk menunjukkan bahwa kita punya keberanian dan kejujuran pada diri dalam berkata, bersikap, bertindak. Jadi memang ketiga nilai ini dalam aspek dasar ini bahkan sampai 9 nilai selanjutnya memang tidak bisa dipisahkan ya. Betul. Jadi kita harus melihatnya dari sisi mana nih. Kalau kritis terhadap isu terkini ya kita berarti contoh mandirinya adalah dengan berupaya berinisiatif mencari berita-berita pembanding, berita-berita yang benar gitu ya Kak Tony mungkin maksudnya ya. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika orang menemukan sesuatu isu atau berita yang menurut dia perlu dikonfirmasi, nah sesuatu sikap dia untuk kritis itu menumbuhkan mandiri. Artinya kita tidak dibimbing siapa-siapa ya untuk mencari sumber, kemudian data yang valid itu tidak dibimbing siapa-siapa, tidak juga karena apa-apa, karena kita memang pengen memunculkan sikap kritis itu dan akhirnya dalam aksinya gitu, ketika kita bersikap mandiri, kita juga akan memunculkan keberanian dan itu memang saling bersinggungan memang. Iya, betul. Sama seperti kisah Bung Hatta tadi ya, yang dia pengen sepatu beli. Tadi ada Kak siapa gini yang bilang, itu bukannya nilai jujur, berarti mandirinya adalah dia mengumpulkan uangnya sendiri gitu, bekerja untuk dirinya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Kalau dari sisi jujurnya adalah tidak menyelewengkan kewenangan, kekuasaan yang dia punya. Betul begitu ya Kak Tony ya? Iya. Ya, memang sangat berarti. Benar erat. Jadi beririsan sih sebenarnya. Jadi ketika kita kayak mencontek itu, ketika kita percaya diri juga ya. Jadi ketika kita mandiri, kita belajar sendiri, kemudian belajar bersungguh-sungguh, itu adalah satu sikap mandiri dan menumbuhkan sikap jujur. Ketika ulangan, ketika ujian, UAS kita tidak mencontek. Ketika tadi contohnya sepatu Belly, Bung Hatta juga mempunyai kesederhanaan, Bung Hatta juga mempunyai kejujuran, dan dia aspek kejujuran itu juga dilandasi dengan kemandirian karena dia tidak ingin bergantung dengan kekuasaannya. Jadi tidak memanfaatkan mentang-mentang wakil presiden, artinya dia bisa aja memerintahkan, menganggarkan bahkan kalau ingin ya. Ada haknya bahkan ya kalau mau dibilang. Iya, ada mungkin pakaian dinasnya akan bisa dimasukkan unsur sepatu dengan spesifikasi sepatu Belly. Bisa, tapi dia tidak menggunakan itu karena dia tidak ingin tergantung sama negara. Betul sekali. Itu adalah contoh yang bisa sekali ya diterapkan untuk kita yang bekerja gitu ya, bahwa kalau memang itu untuk kepentingan pribadi kita, ya udah beli sendiri gitu. Kadang kan ada orang yang
air galon habis di kantor nih, mencela. Kok nggak ada air gini, padahal sebenarnya nih langkah simpelnya aja kita bisa bawa dari rumah atau kita bisa beli sendiri gitu ya. Oke. Next, ini menjawab pertanyaan Kak Mega nih, bagaimana menciptakan sikap mandiri di lingkungan kerja. Apalagi sekarang lagi WFH ya Kak Tony, kalau saya boleh sharing sedikit, WFH nih sangat erat kaitannya dengan kemandirian ya. Kita tidak melulu menunggu instruksi atasan gitu ya, mengambil inisiatif. Kita kan udah tahu tanggung jawab kita apa, kewenangan kita sampai di mana, tugas kita apa aja. Nggak harus nih tiap hari atasannya nelpon, kamu ngerjain A, si B ngerjain B, si C ngerjain C gitu ya. Kita bisa mulai mandiri mengambil inisiatif untuk mengerjakan yang memang menjadi ruang lingkup tugas kita, seperti itu sih kalau menurut saya. Ya, tanpa ada pengawasan langsung gitu ya. Iya, tapi kita tentunya tetap bertanggung jawab ya. Tetap harus tanggung jawab. Nah, gitu kaitannya dengan tanggung jawab ya. Aduh, semakin penasaran lagi nih. Udah. Next Kak Tony, bagaimana menyikapi kan again mandiri dan sikap peduli, di mana akhirnya dengan sikap peduli kita mengakibatkan ketidakmandirian orang lain. Apakah betul seperti itu? Enggak ya, karena mungkin tadi sudah saya jelaskan ada batasannya antara mandiri dengan peduli, dengan manusia sebagai makhluk sosial. Itu memang harus dipahami benar-benar teman-teman, batasannya di mana. Ketergantungan gitu ya, ketergantungan kepada orang lain. Gitu. Monggo dilanjutkan. Iya. Ya. Halo? Halo? Ya. Oke. Kak Tony bisa saya jelas suaranya? Oke. Bisa. Jadi tadi mungkin nggak kedengaran, orang jangan dikasih ikannya, kasih kailnya katanya. Betul. Biar mau berusaha gitu ya Kak Tony. Jadi kita juga harus pintar-pintar nih kalau mewujudkan sikap pedulinya akan seperti apa yang bisa bermanfaat positif buat orang-orang di sekitar kita. Next ya. Selanjutnya ada dari Kak Siti Hardianti Dharma Pertiwi, melatih adik mandiri tapi ujung-ujungnya berujung egois. Tadi juga udah kita bahas sama-sama apa korelasinya atau bagaimana cara menarik garis dari antara mandiri dan egois itu. Ada banyak sekali nih pertanyaannya Kak Tony. Apa beda percaya diri dengan kesombongan? Tadi juga Kak Tony udah bahas ya. Kalau mandiri itu berarti sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sombong tuh melihat diri kita terlalu tinggi dari yang sebenarnya gitu ya. Iya, tidak sesuai apa yang kita punya gitu ya. Betul. Next. Ini ada saran nih buat panitia dari Kak Irsal Mahmud. Abis ini panitia bisa mandiri untuk catat peserta yang hadir. Baik. Siap. Kita sebagai panitia terus ini ya, kita tuh tiap hari kayaknya mengelaborasi apa lagi nih perbaikan-perbaikan untuk kegiatan kita gitu ya. Benar. Terima kasih loh sarannya Kak Irsal Mahmud. Next, Master, Kak Irsal juga bilang Master mandiri harus ditempatkan sesuai porsinya. Misalnya seorang atasan jangan sampai karena terlalu mandiri akhirnya dia kerjain semua nih tugasnya. Iya benar sekali kan tadi sekali lagi ada kewenangan, tanggung jawab, dan kemampuan. Jadi memang karena sesuai porsinya ya. Jadi harus ada batasan antara mandiri dan orang membutuhkan orang lain. Jadi bukan ketergantungan ya, tapi orang membutuhkan orang lain. Itu makhluk sosial dan itu memang ekosistem pekerjaan kita kan ada atasan, ada bawahan. Apalagi sama rekan kerja, semua kita bisa mengerjakan pekerjaan rekan kerja kita, tapi kita juga bisa, artinya kita sudah selesai mengerjakan pekerjaan kita, kemudian teman kita belum selesai, kita comot-comot aja pekerjaan kita, pekerjaan dia untuk kita, itu bukan sifat mandiri sebenarnya ya. Jadi malah tidak bagus. Jadi sesuai proporsionalnya. Jadi memang kalau memang itu ditugaskan kepada bawahan, atasan, kemudian rekan kerja, biarkan dulu. Jadi kalau memang kesulitan, kita tawarkan bantuan. Itulah yang dinamakan makhluk sosial. Bukan menawarkan ketergantungan gitu ya. Oke, menjadi tempat nyaman gitu. Alah. Next, Master Tony ini
Ini udah. Terus bagaimana nilai mandiri dikaitkan dengan budaya gotong royong juga udah tadi ya. Udah. Mungkin kalau ada kakak-kakak yang masih kurang jelas, ini bisa kita elaborasi lagi nih di grup WA. Gunanya grup WA itu kami berharapnya akan ramai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Batasnya di mana sih? Contoh-contohnya apa sih? Kamu contohnya apa? Tadi kan di awal sesi kita udah coba pancing ya, apa nih kemandirian yang bisa kamu lakukan selama WFH. Pertanyaan kedua terakhir nih. Oke. Mandiri di tempat kerja sangat riskan menjadi egois, itu juga udah dijawab tadi ya sama Master Tony. Intinya sih sama ya, hampir sama semua, bahwa kita perlu ingat nilai integritas mandiri ini tidak berdiri sendiri, tapi ada keterkaitannya dengan nilai integritas pada aspek dasar lainnya, yaitu keberanian dan jujur, dan juga akan diwujudkan dalam aspek aksi sebelum ke inti, ke aksi, yang mana akan memuat nilai-nilai integritas lain yang sudah kita singgung tadi, seperti tanggung jawab, mandiri, tanggung jawab, peduli, maksud saya tanggung jawab dan peduli. Jadi jangan sampai kakak-kakak kelewatan sesi ini gitu ya. Jadi ini ada komentar dari Kak Nurkumala. Kaitannya erat ya, ternyata berjumpa di kertas. Jadi masing-masing makna memang memiliki masing-masing aspek memiliki makna yang mungkin berbeda-beda, tapi dalam penerapannya mereka tidak bisa dipisahkan karena memang dalam koridor yang sama di integritas. Jadi teman-teman ketika menerapkan ini tidak bisa tidak bisa untuk memisahkan satu sama lain. Ketika mandiri erat kaitannya dengan sikap jujur ketika mengerjakan tes, atau ketika mandiri kita akan berhadapan dengan sikap berani ketika berpikir kritis, seperti itu. Jadi memang erat kaitannya juga dengan kepedulian, kesederhanaan dan sebagainya. Gitu. Tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Oke, Kak Tony, ini ada pertanyaan pamungkas sepertinya ya, melihat waktu kita yang ternyata singkat ya untuk bahas-bahas seperti ini, nggak terasa banget. Dengan pertanyaan ini, gimana kalau ada pegawai yang tidak mandiri? Ini sepertinya pertanyaan dari seorang atasan. Silakan Kak Tony sebagai calon atasan mungkin bisa dijawab. Kalau pegawai tidak bisa, saya belum mencontohkan ya tadi ya bagaimana memberikan teladan. Sebenarnya hal yang perlu digarisbawahi, karena saya belum jadi atasan, tapi saya bisa memberikan insight dari atasan saya yang pernah bekerja dengan saya. Jadi salah satunya dengan cara yang penting adalah keteladanan. Sebenarnya atasan itu sama kayak orang tua ya di kantor sebenarnya. Tetap kita harus memberikan keteladanan, bimbingan dan arahan. Kemudian kita juga berikan apresiasi yang sewajarnya. Artinya kalau memang itu perlu diberikan apresiasi kepada bawahan kita. Kan sama kayak tadi saya sudah cerita ya soal atasan saya yang beli makan siang sendiri ya kalau memang ada waktu luang. Itu benar-benar keteladanan yang akhirnya saya sebagai bawahannya menerapkan itu juga. Nah, itulah yang sebenarnya perlu dicontoh, perlu ketika ada pegawai lain, bahkan rekan kita mungkin akan tertular juga dengan kita tidak membiasakan diri ketika bisa dikerjakan sendiri, ya sudah kita kerjakan sendiri. Meskipun mungkin ada pembantu, asisten rumah tangga, mungkin kalau bisa nyapu-nyapu sendiri di rumah. Gitu. Kalau bisa pekerjaannya, kalau dicontohkan, kalau memang bisa dicontohkan, kalau pimpinan ke bawahan bisa mulai mengerjakan diri sendiri apa yang memang ditugaskan. Ketika sama harus memberikan penilaian, kemudian harus memimpin rapat, itu dia hadir dan benar-benar memimpin rapat, mengetahui situasi kondisinya, tidak menggantungkan materi rapat kepada pembuat materi. Kan biasanya ada bawahan yang disuruh untuk membuat materi. Tidak melulu harus menggantungkan ke bawahan itu. Kita harus menguasai juga nih apa isi materinya. Itu keteladanan yang mungkin bisa kita terapkan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari kebaikan yang Bapak Ibu kerjakan, kemandirian yang Bapak Ibu kerjakan akan menular nih ke orang lain. Kalau kalau Bapak itu bisa, kalau Ibu itu bisa, kalau teman saya bisa, kenapa saya harus
dikit-dikit minta pertolongan kepada orang lain gitu, harus bergantung kepada orang lain. Begitu ya Master Irsal. Iya. Oke Kak Tony, buat para kakak-kakak yang pertanyaannya masih terus mengalir nih di grup di live chat ya, mungkin kita simpan beberapa untuk kita bahas di grup WA peserta. Benar. Ya, seperti bagaimana nih kalau orang ada dalam satu tim, nilai mandirinya tuh dari segi apa gitu. Ada juga Kak Anitra yang membagikan tips selaku atasan menumbuhkan mandiri untuk mitra kerja adalah dengan menerapkan 3 konsep Ki Hajar. Nah, bagaimana 3 konsep Ki Hajar itu nanti kita colek-colek Kak Anitra di grup buat membagikan tipsnya. Buat Kak Hotma Silalahi juga mohon tanggapan, sejak tahun 2000 banyak sekolah yang menanamkan nilai kemandirian, tapi paling memiliki penjiplakan karya tulis. Itu nanti kita bahas juga, kita simpan untuk bahas di grup ya. Ada banyak sekali pertanyaan. Banyak sekali Kak Ais, kita simpan aja. Nah, di menit-menit terakhir kelas kita nih, saya minta closing statement-nya Kak Tony deh buat menutup acara ini. Gitu. Ada banyak pertanyaan tadi ya terkait kaitannya dengan nilai integritas lain, terus perbedaannya dengan kesombongan atau sebagainya, dan bagaimana cara-caranya itu tadi udah banyak kita bahas, walaupun banyak yang belum terjawab juga. Tapi monggo silahkan closing statement-nya biar terpuaskan rasa penasaran peserta-peserta ini. Iya, teman-teman sekalian, peserta live streaming kelas virtual integritas Integrity from Home, saya sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada panitia Obat Manjur dan teman-teman yang sudah mendaftar. Teman-teman sudah mendaftar ini adalah salah satu bentuk kemandirian ya. Pengen belajar sendiri tanpa dorongan apapun, ingin menambah, ingin berbagi ya, istilahnya inti berbagi ilmu di tengah pandemi ini. Jadi kemandirian itu seperti halnya dengan sikap-sikap integritas yang lain, jujur, berani, jujur, kemudian adil, peduli. Itu erat kaitannya dengan naluri. Ketika kita bisa membedakan itu adalah sikap mandiri atau tidak, batasan yang kita buat adalah dari sebenarnya hati nurani kita. Ketika kita harusnya bisa mengerjakan sendiri, itu buat apa untuk meminta pertolongan orang lain atau menggantungkan diri kepada orang lain. Kalau kita bisa melakukannya sendiri, itu akan menumbuhkan sikap-sikap yang lain. Jadi kalau erat kaitannya ketika kita tidak, mungkin kalau kita sudah terperosok, artinya sudah sering kali untuk menggantungkan diri kepada orang lain, maka kita akan susah untuk keluar dari zona tersebut. Artinya mungkin itulah yang disebut zona nyaman ya. Jadi saking nyamannya kita sedikit-sedikit meminta bantuan, sedikit-sedikit untuk urusan yang sangat pribadi pun dia harus menyuruh orang lain. Padahal harusnya bisa dikerjakan sendiri. Itu aspeknya mungkin kecil, hal-hal yang kecil ya, hal-hal yang kecil yang bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau kita terus-menerus pembiasaan gitu akan berdampak yang sangat besar. Misalkan ketika mau tes menjadi karyawan atau pegawai negeri gitu, kita berusaha sendiri, dampaknya akan sangat besar dan dampaknya kepada diri kita sendiri. Itu teman-teman, tetap mandiri di rumah saja gitu ya. Tetap mandiri di rumah saja. Mudah-mudahan kita segera bisa mengakhiri sesi pandemi ini. Jadi mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala mengangkat penyakit COVID-19 ini dari bumi ya Allah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian Kak Is. Terima kasih banyak nih Mas Tony. Jadi dari 1,5 jam kita bersama yang sebetulnya tidak terasa ini ya, saking singkat dan menariknya materinya, bisa saya simpulkan bahwa sikap mandiri berarti kita sikap tidak bergantung kepada orang lain untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kemampuan kita. Mandiri itu merupakan perilaku yang perlu dilatih dan bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, karena keluarga merupakan contoh yang paling nyata dilihat, juga pengalaman yang paling pertama yang akan didapatkan setiap pribadi
dalam menumbuhkan nilai-nilai integritas. Betul ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa sikap berani, jujur, dan juga mandiri merupakan dasar dari pembangunan nilai integritas. Dengan selesainya sesi hari ini, peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan dasar yang cukup untuk memulai membangun nilai integritas dari diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga, dan lingkungan yang lebih luas lagi. Minggu depan kita akan memasuki tahapan selanjutnya dalam tahapan doa ini, yaitu tahapan inti dalam upaya membangun nilai integritas. Kelas virtual selanjutnya dengan tema peduli akan dibawakan oleh Kak Mangga, jadi jangan sampai kelewatan. Terus pantau lini masa Obat Manjur KPK untuk informasi selanjutnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta. Terima kasih juga buat narasumber kita yang kece hari ini, Kak Tony. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Salam buat Aisyah ya tadi ya, Aisyah. Ya. Dan juga terima kasih buat panitia yang telah mendukung acara ini, berusaha semaksimal mungkin agar acara ini bisa berjalan dengan baik di setiap minggunya. Yeah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi kali ini kami mohon maaf. Akan kami lanjutkan di pembahasan WA Group peserta Integrity from Home, juga sekalian dengan sesi refleksi peserta dan juga sharing-sharingnya ya Kak Tania. Kita berkarya. Pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi kali ini kami mohon maaf. Akan kami lanjutkan mungkin mic-nya. Oke. Pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita cuma bisa berdiri paling kuat di atas kaki kita sendiri. Begitu yang dapat saya simpulkan dari sesi kita hari ini. Baik teman-teman, terima kasih. Waktunya sudah hampir habis ya. Teman-teman, kami ingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi pada link bit.ly/sesi mandiri. Jadi evaluasi ini sebetulnya sangat berguna sekali ya buat menjadi masukan bagi kami untuk memperbaiki. Kita masih ada 6 sesi ke depan, jadi masukan dari form evaluasi inilah yang akan kami gunakan untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya moderator Aziza Nur Utami dan narasumber kita Mufli Fatoniawan undur diri. Terima kasih atas semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.